Hari Senin Prapaskah yang ketiga, tanggal 24 Maret 2025. Wujud Isa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business, study and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lihosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my 4 boys, Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Dari keluarga Ibu Lucia untuk keluarga Ibu Lucia di Singkawang, untuk keluarga Ibu Christina Sauni di Singkawang, untuk Bapak Jul dan keluarga di Singkawang, untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang, untuk keluarga Bapak Sioliong di Batu Keling beserta umat dan stasi Veronica, dan juga untuk Juliana Yusinori Ayang dan keluarga, untuk para suter Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Ibu Maria, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumani, Stefan Lee, Michelle, Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent Marvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Evaros Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, dari Bapak Robert Bintoro dan Ibu Agnes Alusia Tani yang pada hari ini dalam perjalanan menyekar ke makam keluarga dan mengunjungi pensiunan ART-nya di luar kota. Semoga perjalanan ini menyenangkan dan juga diberikan berkat dan keselamatan, dan juga untuk anak dan cucunya di Surabaya, untuk Ibu Mamang Cu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia ini dan keluarga di Jakarta. Mohon kesehatan dan kesembuhan Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setiapan Rakunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Ucapan syukur dan terima kasih atas kelancaran perjalanan Mama Ana Muras, Maria Kurniawati dan Brigita dari Batu Mas menuju Miumbung. Semoga mereka semua diberikan kesehatan, berkat dan rahmat yang melimpah. Dari keluarga Fransiskus di Batu Mas, mohon kesehatan dan kesembuhan dari Rosalina Imbuk, dan kesejahteraan untuk Dea Kevin Putri dan John Kennedy, untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S. dan Aloysius. Mohon kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yulianus Sandy Lim dan usaha Fernandi Lim, dan juga untuk keluarga Ibu Aniswela di Jakarta, untuk kesehatan dan kesembuhan Gregoria Idariani dan kesejahteraan Servasius Ion Mei di Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Ibu Sis Acen Arman Syujung dan Husin, untuk keluarga Ibu Leni di Jakarta Utara, untuk keluarga Yohanes Yanto Ahok, Afia Yubita, Jeffrey Liung, Jeffriani Lim di Aeropas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk keluarga Agustinus Minarni Felicitas Elizabeth, Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebau Pemahan, untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, untuk keluarga Ibu Sylvia di Kuching, Sarawak, dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta,
Mohon kesehatan Garen dan Ana Jucu. Dari keluarga Ibu Cindy Dewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Bapak Yohanes selesai tanpa hambatan. Untuk Bapak Bambang Sugianto, Ibu Erli Nancy Sugianto di Surabaya, untuk Ibu Cameliang di Manado, mohon kelancaran urusan tanah. Dari Bapak Hendra Satyo di Sydney, Australia, dari sakit kanker paru, dipulihkan kesehatannya. Untuk Bapak Thomas Diosono dan keluarga di Jakarta Utara, dan juga untuk Bapak Martinus Marono, mohon kesehatan dan kesejahteraan serta kelancaran penjualan tanahnya. Dan juga dari Ibu Lucia Aleng, untuk kesehatan dan kesembuhan Sylvia Esther, anaknya dan cucunya Grace Sadana. Dan juga untuk Pak Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak, untuk keluarga Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Ineke, untuk Ibu Marta Sucin dan keluarga. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Penuh rindu hatiku mendambakan rumah Tuhan, jiwa ragaku bersorak-sorai bagi Allah yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Sembuhnya Naaman karena mandi di sungai Yordan, mengacu pada pembaptisan yang membawa kehidupan. Yesus mengingatkan peristiwa itu untuk membuka mata hati para pendengar. Yang baru dari pesannya ialah ajakan itu ditujukan kepada semua orang. Marilah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus Maha Mulia, dengan sabda pembebasan-Mu, sembuhkanlah kiranya kami dari segala kesalahan dan dosa. Perkenankanlah kami memandang Dia yang telah dinanti-nantikan para nabi, ialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Naaman panglima Raja Aram terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram melalui dia. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tawanan seorang gadis dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi di Samaria, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Maka pergilah Naaman kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan gadis yang berasal dari negeri Israel." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan ia membawa 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian.
Ia menyampaikan surat Raja Aram kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyak-koyaklah pakainya dan berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhkan orang dari penyakit kustanya? Sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera setelah didengar Elisa, abdi Allah, bahwa raja mengoyakkan pakaian, dikirimkannya pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang ini datang kepadaku, supaya tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Naaman pergi dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya mendekat dan berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah Naaman membenamkan diri 7 kali di sungai Yordan, sesuai perkataan abdi Allah. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tiada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bila mana aku boleh memandang, datang melihat Allah. Bagaikan rusa yang mendambakan sebuk sungai berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bila mana aku boleh datang melihat Allah. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bila mana aku boleh datang melihat Allah. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bila mana aku boleh datang melihat Allah. Perintahkan terang dan kesetiaan datang, agar aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang suci dan ke tempat kediaman-Mu. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bila mana aku boleh datang melihat Allah. Maka aku dapat pergi ke altar Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, Allahku. Jiwaku haus akan Allah, Allah yang hidup. Bila mana aku boleh datang melihat Allah. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan sabdanya, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan pembebasan dilakukan kerap kali.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus ke Nazaret dan berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tiada nabi dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, namun tiada seorang pun dari mereka ditahirkan selain Naaman, orang Syria." Mendengar itu amat marahlah semua orang di rumah ibadat. Mereka bingung lalu menghalau Yesus keluar kota, membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing. Tetapi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Banyak orang sakit kusta dan tak seorang pun ditahirkan selain Naaman orang Syria. Nabi-nabi Yahudi tidak menerima tugas memperhatikan orang asing, sebab yang bukan Yahudi tidak memiliki iman atau kafir. Penyembuhan Naaman, seorang pejabat Syria, membuka mata mereka. Ternyata panggilan tidak hanya tertuju kepada orang sebangsa, melainkan kepada siapapun yang percaya akan tanda-tanda. Yesus seperti Elia dan Elisa diutus bukan hanya kepada orang Yahudi. Tiada nabi yang dihormati di negeri asalnya sendiri. Yesus menggambarkan tugasnya dan tanggapan umat seperti pada zaman Elia saja, dan seperti umat seperti pada zaman Elia saja. Sembuhnya Naaman juga untuk menunjukkan kepada umat. Tetapi hal itu tidak tertangkap oleh pikiran mereka, maka mereka mau menangkap dia. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk Rosalina Imbuk, untuk Sister Gregoria Idariani, dan juga untuk Ibu Teresia Liubun. Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka dari segala penyakitnya. Dan juga kami berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia. Engkau berikan kedamaian, ketenangan bersama dengan Bapa di surga. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami, akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami, akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas, kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku,
dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bawakan persembahan ini sebagai tanda bakti kepadamu. Semoga Kau jadikan tanda keselamatan bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Tinggallah juga akan hamba-Mu Ibu Listania, Maksi Endoro, Marinus Petrus Kungur, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tundang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, sebab besarlah kasih setia-Nya kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus Maha Mulia, semoga santapan sakramen-Mu memurnikan dan mempersatukan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang kami doakan dan memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, selalu limpah berkat perlindungan, kesembuhan dan keselamatan, kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.